Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NPM 119050028 dari kelas 3A. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pembaca berita. Yuk kita sama-sama tonton videonya. Sempat terpuruk akibat pandemi, pemerintah mengklaim ekonomi Indonesia sudah mulai pulih. Bahkan PDB Real Indonesia di kuartal 2 lalu telah melampaui PDB Real Indonesia sebelum adanya pandemi. Setelah terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia diklaim telah mulai pulih. Bahkan kondisi ekonomi real sudah melampaui periode sebelum krisis. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengungkapkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah mulai berhasil untuk menahan anjloknya perekonomian di masa pandemi. Bahkan di kuartal kedua di tahun 2021 lalu, PDB Real Indonesia sudah mencapai 2.773 triliun rupiah atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum memasuki masa pandemi. Meski sempat terjadi pembatasan akibat lonjakan COVID-19 sejak Juli lalu, pemerintah Indonesia optimistis bahwa ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 ini akan bisa tumbuh positif. Di tengah optimisme lembaga keuangan global justru mulai optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development ADB berencana untuk menurunkan proyek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini. Vice Presiden ADB Bambang Susanto mengungkapkan proyeksi awal yang tadinya berada di level 4% kemungkinan akan diturunkan ke level 3,5 hingga 4% sebagai dampak PPKM akibat lonjakan kasus COVID-19. ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di bawah target pemerintah Indonesia yang memperkirakan ekonomi tumbuh kisaran 3,7 hingga 4,5% di tahun 2021 ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri adanya dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah pihak tengah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Ali Fikri mengatakan bahwa KPK saat ini sedang meminta keterangan atau klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan, data, keterangan, ataupun informasi yang memang diperlukan oleh tim penyidik. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta menghormati proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh KPK. Riza berharap meskipun ada penyidikan dari KPK, hal tersebut tidak mengganggu persiapan penyelenggaraan Formula E yang akan digelar pada tahun 2022 mendatang. Dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Formula E ini ramai dikemukakan oleh banyak pihak. Sebelumnya sekitar akhir September 2021, kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan melaporkan DKI Jakarta kepada KPK atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Mereka menilai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut tidak masuk akal karena pemerintah Provinsi DKI tetap membayarkan biaya commitment fee di tengah situasi pandemi 19. Akhir pekan lalu, Minggu 31 Oktober 2021, wisatawan mulai berdatangan ke lokasi wisata Pantai Anyer Banten bersama keluarga. Mereka menikmati wahana yang tersedia seperti menaiki banana boat dan juga mengendarai ATV.
Bangkitnya wisata Anyer melegakan bagi warga setempat yang hidup dari berdagang makanan. Terlebih sebelum pandemi melanda awal 2020, wisata Anyer sudah lebih dahulu terpuruk setelah diterjang gempa dan tsunami di tahun 2018 lalu. Sejak Oktober 2021, Dinas Pariwisata Banten sedang melakukan gerakan sadar wisata di 20 titik untuk warga Anyer. Hal ini dilakukan untuk memotivasi kembali warga Anyer yang menjadi pelaku pariwisata untuk meningkatkan ekonomi melalui usaha-usaha yang mereka lakukan saat ini. Di balik meningkatnya wisata Anyer, akhir-akhir ini masih ada beberapa masalah yang masih belum dapat diselesaikan antara pengelola objek wisata dan juga Dinas Provinsi Banten, yaitu mengenai kontribusi parkir. Salah satu pemilik rumah makan di Anyer mengaku khawatir oleh masalah ini. Permasalahan kontribusi ini terjadi dikarenakan hampir 80% pengelola objek wisata di Anyer adalah milik pribadi dan belum ada payung hukum yang dikeluarkan oleh Bupati Serang. Terkait nominal retribusi parkir, Dinas Provinsi Banten mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan berdialog yang dilakukan kepada pengelola objek wisata milik pribadi. Bagi Anda yang ingin berwisata ke Anyer, terus pantau perkiraan cuaca sebelum berangkat ya. Dan patuhi juga protokol kesehatan saat berwisata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.